Baik, kita mulai lagi. Saya akan ngedemoin, ngasih lihat gimana cara bikin AI tadi ini semua. Gimana caranya bikin Ollama atau LLM di komputer yang sebelah sini. Terus cara supaya bisa keluar web, supaya mirip ChatGPT. Terus cara bikin N8N di sebelah sini. Terus cara supaya ada Comfy UI supaya kita bisa ngeprompt keluarnya gambar, keluarnya audio, keluarnya video di sebelah sini. Oke, caranya nggak susah sebetulnya. Yang pertama harus dikerjain adalah kita instalasi server Ubuntu di sininya. Harus server ya, Ubuntu. Caranya dapatnya dari mana? Cari Ubuntu, download 2404 yang paling akhir, tapi nanti tahun depan akan keluar yang 2604. Nih, di sini ada get Ubuntu server download, klik. Nanti akan ada file ISO yang bisa kita download. Ini filenya bisa di-download. Itu kita install. Nanti belajar cara install Ubuntu server di sini. Setelah Ubuntu server diinstal, kita masuk ke dalam situ. Ini cara masuk ke dalam server ya. Saya clear layar, saya gedein layarnya biar ada enak lihatnya. Ini saya gedein. Oke, udah lumayan gede. Saya akan masuk ke dalam server di sebelah. Oke. Masuknya, ini IP addressnya adalah 192.168.8172. Saya akan masuk dari komputer ini ke sebelah sini, ke sebelah. Ya. Caranya pakai SSH. Oops, sorry. SSH. Username-nya kebetulan waktu instalasi username-nya ono @192.168.8172. Enter. Which ini udah diobok-obok, jadi harus buang dulu. Oke, ulang lagi. Itu tadi kenapa kayak keluar error seperti itu? Soalnya ini servernya udah diinstal beberapa kali. Terus catatan yang ada di komputer ini beda sama server yang ini. Jadi beda server karena udah diinstal ulang. Saya akan masuk lagi. SSH ono @192.168.8172. Kalau pakai Windows bisa pakai apa ya? Pak Ucup, kalau pakai Windows pakai non buka, pakai command prompt. Ya benar. Pakai command promptnya Windows bisa diketik ini ya. Siapa tadi yang jawab? Jago. Wih. Oke, jago tuh yang bisa jawab kayak gitu, jarang-jarang itu. Terus dia nanya, are you sure? Type yes. Enter. Passwordnya saya masuk ke dalam passwordnya ini. Oke. Sekarang saya masuk ke servernya di sebelah sini. Ini perhatiin. Kalau saya di komputer saya bentuknya kayak gini nih. Bentar, saya kasih lihat ya. Ini kalau di komputer saya ininya namanya Acer. Pas saya masuk server namanya server 2, beda nama. Jadi buat bedain saya ada di mana, saya biasanya ngelihat ininya aja. Ini lagi di komputer saya. Yang ini lagi di server 2. Ini komputernya nggak gede, ini komputernya cuma i3. Jadi nggak gede, ini kecil komputernya, cuma buat demo-demo. Komputer yang gedenya yang sebelah sini sebetulnya. Udah. Sekarang saya masuk di server. Oke. Catatannya, kalau mau ngisal apa-apa, kita harus jadi super user dulu. Sudo su. Jadi super user, masukin passwordnya lagi. Biasakan ketik apt update. Jadi fungsinya apt update adalah minta servernya buat nanya ke internet, software apa aja yang ada di internet yang bisa saya install. Jadi fungsinya cuma gitu aja. Si server nanya ke internet punya software apa aja yang bisa saya install. Nanti dikasih tabelnya sama dia. Udah, jadi udah mulai siap nih. Sekarang saya masuk ke catatannya. Contekannya buat instalasi ada di sini. onocenter.or.id/wiki. Saya eja ya. Ini onocenter.or.id/wiki. Enter. Oke. Jadi masuk onocenter.or.id/wiki. Ini masuk ke web wiki yang awalnya di sini. Kata kunci yang dicari di sini adalah LLM. Enter. LLM adalah Large
Ini LLM ada ini ya, Large Language Model, disingkat LLM. Jadi yang dipakai sama ChatGPT, yang dipakai sama Grok, yang dipakai Gemini, itu semua adalah LLM, Large Language Model. Cuma nanti ada perusahaan-perusahaan yang pakai OpenAI jadi ChatGPT, udah gitu Elon Musk jadi Grok, udah gitu Google jadi Gemini. Tapi ini semua namanya LLM sebetulnya. Udah masuk ke LLM sini, turun ke bawah sini, terus ke bawah. Ini yang penting, bagian ini yang penting nih. Ini adalah cara instalasinya. Ini ada beberapa catatan saya yang lain. Ini ada banyak catatan. Yang kita pakai adalah yang bawah sini. Kalau kita pakai komputernya nggak bagus, komputer jelek, nggak ada GPU-nya, komputernya buat komputer biasa aja, pakainya yang ini. Salah, yang ini, yang kedua. Jadi full Docker aja, tidak ada GPU. Yang lain ada GPU nih, ada GPU. GPU adalah card buat gamer, oke? Tapi kalau kita masih belum punya uang, punyanya komputer biasa, pakainya yang ini aja, oke? Jadi nanti kalau balik ke Parung Panjang, kebetulan komputernya nggak ada GPU-nya, install yang ini aja. Dia tetap bisa jalan. Tapi saya harus kasih tahu model mana yang bisa jalan dipakai. Karena kalau modelnya kegedean bisa tewas. Untuk yang sebelah saya ini, dia ada Ollama, ada OpenWeb UI, ada N8N, ada Comfy UI. Jadi ada Ollama, OpenWeb UI, N8N, Comfy UI. Ada 4 sekaligus. Saya installnya yang bawah ini, yang paling bawah ini. Ini 4 sekaligus, saya install sekaligus nih. Oke. Ini saya kerjain ya caranya. Ini minta maaf pakai bahasa Inggris, belum sempat diterjemahin. Emang sengaja nggak diterjemahin sih. Biar bisa bahasa Inggris semua. Yang pertama, yang perlu dikerjain adalah ini. Oke. apt update sama apt upgrade. Oke, supaya ini tadi udah saya kerjain nih, apt update udah kerjain, saya kerjain ulang ya. Ini fungsinya buat nanya ke internet, punya software apa aja yang buat diinstal. Copy, saya paste di sini. Cuma gitu doang. Teknik instalasi copy paste, kopas. Udah. Nah, kalau biasanya kalau udah selesai kita bisa reboot. Tapi saya jangan reboot nunggunya lama lagi dia booting. Oke. Kalau mau enak hidupnya, servernya, memorinya, RAM-nya 16 GB, lumayan gede. GPU-nya cari yang VRAM-nya 8 GB ke atas. Tadi harganya 5 juta tuh, tapi mahal yang itu ya. Ini terlalu arogan yang ini teh. Mau pakai yang ini atau mau pakai yang nggak punya, yang pakai CPU aja? CPU aja ya. Oke. Saya pakai yang CPU aja biar nggak terlalu sombong. Oke. Ini kalau yang CPU aja yang ini ya. Ini CPU aja. Oke. Jadi ini apt update juga sama. Ambil, clear layar ya, clear biar kosong. Ini asumsi komputer kita hanya ada CPU-nya aja. Paste, enter. Udah. Sekarang yang kedua, kita harus install aplikasi yang namanya Docker. Docker itu gini cara berpikirnya. Kalau kita biasanya install aplikasi di Windows segala macam kan aplikasi install. Kalau Docker dia install aplikasi sama semua driver yang dibutuhin sama aplikasi itu. Jadi aplikasinya di-install sama drivernya udah dibawa sekalian. Jadi kita nggak usah pusing kepala, kita install pasti jalan. Kalau pakai Docker gitu tuh ya. Kalau pakai Windows kan misalnya kita install Word, tapi buat printer drivernya kita harus install lagi printer driver. Nanti buat apanya install lagi. Kalau Docker nggak, kita install semuanya ke install, beres. Jadi ini kita install nih makhluk ini, caranya gini, install Docker. Oke, paste, install. Ngamuk dia. Yang ini udah ke-install soalnya. Ini Dockernya beda soalnya. Tapi kalau ini soalnya saya pindah versi ya. Tapi nggak apa-apa. Deh. Nah, kalau pengen ada GPU-nya kita install yang ini nih. Ini kalau ada GPU-nya. Asumsinya nggak punya GPU, yang ini diloncat aja. Jadi kalau komputer yang ada di sekolah nggak ada GPU-nya, komputer biasa aja, nomor 2 kita loncat. Oke,
langsung pindah ke nomor 3. Sekarang kita harus install yang namanya Docker Compose. Cara instalasinya gimana? Ini harus diinstal, kemudian yang ini kita install. Yang ini tadi sudah kita lakukan, yang di atas ini sudah kita kerjakan, Docker IOC URL. Sekarang kita perlu install yang namanya Docker Compose. Oke, caranya gimana? Ini diambil segini, sampai sini diambil, klik kanan copy, paste. Jadi instalasinya kopas-kopas aja sebetulnya. Enter. Oke, ini ngedownload 73 MB, baru ke download 5, 8, 9, 10. Ini bisa kelihatan ini udah ke download 13. Dia akan download sampai sekitar 1 menit lagi ke download. Ini biarin aja, saya tinggalin. Nah, sekarang kita harus ngasih tahu ke si servernya, pakai file ini namanya Docker Compose YAML. Kita ngasih tahu ke dia yang mau kita instalasi apa aja. Ini bentuknya file teks biasa. Ini kita ngasih tahu service apa aja yang akan diinstal. Ada Ollama, ada OpenWebUI. Ollama adalah ChatGPT-nya atau Gemini-nya. OpenWebUI adalah interface yang kayak web yang buat ChatGPT. Ini parameter-parameternya ini udah selesai. Ini cuma 2 kalau yang ini. N8N nggak diinstal. Jadi kalau diperhatiin kita cuma instalasi Ollama sama OpenWebUI. Ini yang dicontek aja copy paste. Nah, saya akan kasih lihat kalau kita install 4. Oke, masuknya sama LLM. Udah, turun ke bawah. Saya akan kasih lihat yang 4 ya. Yang 4 ini mirip, ini reboot. Terus kita harus instalasi NVIDIA drivernya buat GPU. Kalau GPU-nya NVIDIA, kita harus instalasi driver NVIDIA-nya. Ini instalasi driver NVIDIA. Udah gitu, kita install, rada ribet ini soalnya kita ada GPU-nya. Kita install driver-drivernya, ini ada Ubuntu driver common diinstal, kemudian kita reboot lagi. Ini ribet nih, reboot, terus cek NVIDIA-nya kedetek apa enggak. Kita ngetiknya NVIDIA SMI, nanti keluar kata-kata seperti ini. Saya kecilin. Nah, ini keluar kayak gini. Ini berarti si GPU-nya kedetek. Oke. Terus kita tahu GPU-nya akan make 500, bisa maksimumnya sampai 590 watt. Coba pengen nanya, rumahnya di rumah listriknya berapa watt? Tahu nggak? Hah? Nggak tahu. Kalau rumah yang biasa banget listriknya sekitar 1200-1500 watt. Jadi kalau ini komputer dinyalain, sepertiga rumah hilang. Ini kan hampir 600 watt. Jadi hampir setengah rumah kita hilang sama listriknya sama server ini. Jadi kalau kita mainan kayak ginian, listrik rumahnya habisnya gila sih sebetulnya. Jadi kalau AI dia akan habisin listriknya gila karena dia akan narikin macam-macam. Udah. Sekarang ini adalah buat instalasi driver buat ini cuma ngedetek si GPU-nya kedetek enggak, ini dicek dia kedetek enggak. Sekarang ini buat instalasi drivernya. Kalau udah selesai instalasi drivernya, kita kasih tahu ke bash-nya ini drivernya ada di mana lokasinya. Setelah itu baru kita instalasi Docker lagi, Dockernya diinstal. Ya, jadi ribet nih urusan kalau pakai GPU lebih ribet. Nah, sekarang Docker ML-nya caranya kalau yang di sebelah adalah saya make folder AI stack, terus saya CD ke dalam AI stack, udah gitu saya install ini Ollama diinstal, Ollama sama Ollama yang itu, OpenWebUI diinstal, kemudian N8N diinstal, 3 sekaligus diinstal. Ollama, OpenWebUI, N8N diinstal. Perhatiin ada satu yang belum diinstal namanya ComfyUI. Udah. Ini bisa diakses nih, sementara bisa diakses portnya 3000, 8188 sama 567. 3000 adalah Ollama, OpenWebUI, 8188 adalah salah. 8188
adalah Comfy UI, 567 adalah N8N. Oke. Tapi ini kondisinya lamanya nggak punya model. Ini installnya kalau mau nanti si Comfy UI-nya yang installnya di bawah sih. Ada di bawah. Sorry. Ini dia Comfy UI-nya yang ini nih. Ini Comfy K ini itu adalah Comfy UI di bawah. Jadi lebih ribet lah. Sekarang balik lagi ke sini ya. Ini baliknya cuma 2. Kalau 2 dia cuma kayak gini. Oke. Ini kita edit file Docker Compose. Saya akan kasih lihat bentuk file Docker Compose seperti apa. Kalau di sini posisinya ada di dalam AI stack. Oke. Docker Compose. Nih filenya. File yang tadi. Oh, ini saya sekaligus sudah saya masukin. Oh, enggak. Ini kalau kita perhatiin, ini Olama. Saya install Olamanya. Oke. Ini di kopas aja ya, di copy aja semua, jangan dipikirin dulu, di copy aja Olamanya. Terus jangan mikir cara bikin kok kayak gitu kata-kata yang dipakai, ya emang gitu aja, nyontek ke manual sih sebetulnya. Ini N8N. Oke. Terus yang atas satu lagi adalah OpenWebUI. Tahu portnya dari mana? Ini dia ngeset portnya 3000, port aslinya bukan 3000, 8080. Yang ini Olama portnya 11434. Kemudian yang di bawah ada satu lagi ke bawah, ini 5678. Ini di N8N. Oke. Nah sekarang keluar dulu. Remote keluar. Oke. Keluar. Nggak mau keluar. Oke, keluar dah. Setelah ini udah di set semuanya. Untuk instalasi cuma ketikan ini ya, Docker Compose up. Udah. Jadi caranya ini saya kerjain nih. Docker Compose up. Dia lagi lemot dia. Nah, ini udah saya enter. Ini udah. Tapi ini kalau ini kondisinya udah ke-install, udah running nih. Kalau belum running, dia akan download semua software-softwarenya, langsung dia installin, langsung running. Jadi perintah installnya cuma ini aja sih sebetulnya, Docker Compose up. Oke. Setelah diinstal, oke, yang kita perlu tahu adalah modelnya. Nah, caranya adalah bentar. Nih. Saya akan coba masuk sini ya. Saya akan cek dari sebelah sini. Oke, clear layar. Dia punya model apa aja sih? Saya tambahin list. Jadi Docker exec IT Olama list. Enter. Iyalah. Dia nggak mau dikasih list. Oh, berarti saya harus masuk. Nggak bisa dia. Jadi harus masuk saya. Saya masuk dulu ya. Oke, saya akan masuk. Saya akan masuk ke dalam. Ini saya masuk ke dalam. Bentar. Ini saya masuk ke dalam. Ini masuk. Perhatiin saya pindah mesin nih. Tadinya mesinnya namanya server 2. Sekarang mesinnya pindah jadi 6AD6F477382. Ini saya masuk ke dalam Olamanya. Sekarang saya pengen lihat dia punya model apa aja. Kita bisa lihat Olama list. Enter. Ini lagi lemot. Kenapa dia? Dia ngamuk dia. Olama list. Ini adalah setelah saya kasih perintah Olama list, dia ngasih tahu saya punya model apa aja di dalam situ. Ini model-model yang udah ada di dalam sini. Kondisinya umurnya udah 8 hari yang lalu. Jadi saya punya Llama 2 Unsensor, ada Deep Coder, ada Star Coder. Deep Coder, Star Coder ini, Deep Seek Coder ini buat programming. Jadi kalau mau programming sudah ada semuanya. Kemudian ini ada code lama, ini buat coding semua, ini buat programming semua sampai sini. Jadi kalau mau bikin program, sekarang bisa nanya ke dia. Terus di sini ada Gema 3, ada beberapa biji, ada 3 biji Gema, itu dari Google, udah ada di situ. Gimana cara downloadnya dia?
Cara downloadnya adalah gini, misal. Jadi cara ngelihatnya modelnya ada apa aja di internet, masuk ke sini. olama.com/ salah ketik. Model. Jadi olama.com/model kita bisa dapetin daftar model apa aja yang ada. Dan ini modelnya free semua. Oke. Ada GPT OSS, ada GWN 3, ini baru tahu nih. Nih ada GWN Coder, ini Gema 3 dan sebagainya. Tolong perhatikan ini ada kata-kata yang kecil, 270M, 1B, 4B, 12B, 27B. Ini ngasih tahu besarnya parameter dari model itu seberapa banyak. Semakin gede angkanya, misalnya ini ada 270M sama 27B, itu beda banget. Yang 270M cuman ada 270 juta parameter. Kalau yang 27B itu ada 27 miliar parameter. Artinya apa? 270M lebih bodoh daripada 27B. Jadi kalau ditanya 27B lebih pintar karena dia punya library-nya banyak. Makanya dia bisa jawab macam-macam. Nah, kalau kita pakai yang kecil kayak gini, jawabannya biasanya jelek, lebih jelek. Tapi sekarang gimana? Nah, kita kalau pakai komputer biasa, jangan pakai yang komputer yang modelnya gede-gede kayak gini. Kalau kita cuma pakai GPU yang 8 GB, maksimumnya pakainya sekitar 7B. Gitu ya. Sekarang saya akan instalasi Gema 3 270M. Ini bisa dijalanin buat komputer yang pakai CPU. Jadi nanti kalau di sekolah atau di Parung Panjang cuman punya komputer yang pakai CPU, caranya ini ketiknya di sini gini caranya. Olama, salah. Olama, L-nya 2 ya. Full Gema 3 270M. Ini buat narik modelnya supaya model yang ada di internet keambil jadi ada di sebelah sini. Jadi caranya gitu. Olama pool Gema 3 270M keambil dari internet masuk ke kita. Kalau mau jalanin bisa jalannya kayak gini. Ini kalau saya jalanin Olama tanpa grafik ya. Bentuknya kayak gini. Olama run Gema 3 270M. Enter. Dia loading. Nanti dia keluar tempat promnya, tapi ini semuanya command line. Dia keluar prom ini. Sekarang kita bisa nanya, siapakah Presiden Indonesia? Pasti jawabannya Jokowi sih. Indonesia. Oke, tanda tanya, enter. Jadi ChatGPT yang benernya tuh kan Joko Widodo. Jadi ChatGPT yang bener bentuknya kayak gini, nggak ada grafiknya sih sebetulnya, bentuknya kayak gini. Jadi ini udah jalan. Oke, kalau mau keluar, bye. Udah keluar dia. Oke, udah jadi kayak gitu. Dibikin grafik supaya orang pakai handphone, pakai browser bisa interaksi. Kalau orang suruh ngomongnya pakai command line kayak gini kan stres. Jadi caranya interaksinya kayak gitu. Gitu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Pertanyaan? Pertanyaan? Ya. Sok. Cari mikrofon atau mikrofon jalan. Nama saya Muhammad Radiani dari Bogor 4. Mau bertanya, berarti untuk membuat server itu sendiri kita membutuhkan device yang dengan PC biasa bisa. Ya. Ya. Jadi ini tadi caranya kalau PC biasa install jangan yang pakai GPU. Jadi install yang ini aja. Mana tadi teh? Saya back dulu ya. Oke, so ini LLM. Oke, terus di sini installnya yang ini. Yang ini. Olama OpenWebUI full Docker.
Enggak ada kata-kata GPU-nya. Yang lain ada GPU-nya, ini ada GPU, ini ada GPU. Jangan pakai yang GPU. Kalau GPU nanti kita harus install yang ada GPU-nya komputernya. Apakah performanya akan sama gitu? Ya, dia kalah lah. Tapi dia jalan. Kalau ditanya dia jawab. Terus modelnya, tolong pakai modelnya yang ini tadi. Modelnya pakai yang Gemma 270B. Biar kecil, kalau enggak dia kacau. Gitu. Beres ya? Jadi gini, mainan kayak gini bisa pakai CPU biasa buat belajar awal, bisa pakai CPU biasa. Cuma nanti kita harus tolerir kalau dia nggak pinter. Itu aja sih. Dianya nggak pinter banget kayak ChatGPT. Karena memori terbatas, CPU-nya terbatas, itu aja. Tapi kalau kita kaya raya, duitnya banyak, kita ganti model aja, pakai yang gede pasti bagus dia. Tapi cara instalasinya sama. Beda di model doang. Nanti N8N-nya juga sama. N8N-nya sama, N8N nggak ada urusan sama GPU. Jadi bisa jalan juga. Jadi semuanya bisa kita tes, cuman dia nggak pinter, itu aja. Gitu. Tapi kita udah bisa ngerjain itu. Beres ya? Ada lagi pertanyaan? Pertanyaan yang lain? Aman? Oke. Saya punya waktu sekitar 15 menit lagi. Sekarang gini, saya kasih tahu ininya ya, tekniknya buat supaya bisa cepat jadi sarjana. Ini cara curang. Ini cara curang kalau mau jadi sarjana cepat. Masuk ke open course ITTS ACID. Udah dikasih tahu sih kemarin belum ya? Jadi ada web namanya opencourse.itts.ac.id. Ini free, gratis, nggak usah bayar apa-apa. Cuman lemot, nggak bisa masuk. Masuk ke opencourse.itts.ac.id. Oke, ini sambil nunggu, mudah-mudahan nanti keluar. Tapi kira-kira gini, di dalam open course ITTS ACID ada ini kuliah-kuliah di kampus ITTS kita lepasin free. Jadi anda yang masih SMA atau SMK bisa ngambil kuliah, nggak usah sampai nunggu lulus ujian dulu. Kuliah ini bisa diambil. Di dalamnya ada kuliah big data, data analysis, cyber security, hacking, ada di situ bisa dikerjain. Kalau dapat nilai 90 dapat sertifikat gratis. Masuknya gratis, sertifikatnya juga gratis. Beres ya? Kalau dapat sertifikat tadi, ini kenapa nggak bisa masuk ya? Kunaonnya? Hah? Ya udahlah, ada masalah apa nggak tahu. Jadi ada sertifikatnya gratis di situ. Banyak anak-anak yang pakai sertifikat itu nyari kerja. Jadi dengan sertifikatnya ITTS tadi bisa nyari kerja. Misalnya kita dapat nilai cyber security 90, bisa nyari kerja buat cyber security. Misalnya kita dapat nilai 90 di big data, time out. Bisa nyari kerja. Jadi kalau mau nyari kerja bisa. Kalau mau daftar kalau pengen dapat gelar sarjana bisa daftar ke ITTS. Nanti kalau yang nilai bagus-bagus tadi bisa bilang ke ITTS, saya sudah ngerjain kuliahnya di open course, nilai yang ini 90, nilai ini 90, nilai ini 90, nggak usah ngambil kuliah itu ke ITTS lagi. Jadi langsung kuliahnya bisa diakui sama ITTS, dapat nilai 90. Beres ya? Jadi kuliahnya bisa dikerjain dari sekarang sejak jadi mahasiswa, ambil kuliahnya free. Kalau mau daftar di ITTS, nanti bilang, saya udah ngerjain ini 90, ini 85, yang ini 97. Udah, beres. Kuliah di ITTS-nya tinggal yang sisanya aja yang belum diambil. Gitu. Nanya. Sekarang bayar SPP per bulan berapa? Ya, rata-rata sekitar berapa? 300-an. Ini SPP bayarnya 300 sebulan. Mahasiswa ITTS kalau datang ke kampus SPP berapa? Kalau datang ke kampus yang reguler. Jadi kalau di ITTS kalau datang ke kampus bayarnya 400 sebulan. Beda dikit sama SMK sih sebenarnya. Jadi tapi ini udah mahasiswa ya ITTS ya. Datang ke kampus 400.
Kalau ikut kuliah, kalau kerja kita bisa ikut kuliah malam. Kalau itu agak mahal, sekitar 500.000 sebulan. Tapi kalau kerja, kalau nggak kerja datang ke kampus 400. Terus di TTS ada ini jujur kita lagi nyari orang sih. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang minta orang ke TTS. Kemarin kita sampai kekurangan 20 orang buat AI. Jadi ada Uni-Air itu nyari orang yang bisa AI, butuh 20 orang, butuh 30, baru ketutup 10 orang doang. Jadi masih ada lowongan 20 lagi. Kenapa? Mau daftar boleh. Tapi terpaksa harus mahasiswa ITTS, soalnya si perusahaannya mintanya buat mahasiswa. Tapi kalau mau main-main aja bisa saya kenali sama Pak Agung, dia megang sama Uni-Air-nya. Itu Uni-Air. Besok hari Kamis itu ada, Kamis besok ya, itu ada perusahaan cyber security dari luar negeri, dari New Zealand. Dia nyari orang buat cyber security juga. Jadi banyak yang nyari orang sih. Kemarin ada yang ke Ubuntu berapa orang ya? 20 ya? 20-an orang kalau nggak salah. Jadi tahu Ubuntu kan? Ini yang saya pakai Ubuntu ya. Ini Ubuntu, saya pakai Ubuntu ya. Ini Ubuntu. Ini Ubuntu. Ini Ubuntu ya. Ini layar ini Ubuntu. Saya tanya dulu, ini perusahaannya ada di mana? Tahu nggak? Ubuntu perusahaannya ada di mana? Tahu nggak? Nggak tahu. Ini bukan di Indonesia perusahaannya. Ini perusahaannya ada di Afrika Selatan. Cuman dia internasional. Direktur perusahaan ini adalah astronot yang bayar sendiri buat terbang ke ruang angkasa. Ini astronot dia orangnya, orang Afrika Selatan. Nah, di Indonesia adalah yang jadi supportnya Ubuntu buat Asia Pasifik. Jadi mereka nyari support, artinya gini, kalau ada orang pakai Ubuntu dan bayar support, kalau ada masalah didatengin, ditolongin. Indonesia adalah yang buat Asia Pasifik. Dan kita kemarin mahasiswa ITTS ada 20 yang ditarik ke sana. Dan mereka nyari orang lagi. Ini direkturnya bakal ketemu saya hari Rabu minggu depan. Karena dia, Ono bisa ketemu lagi nggak? Mau ngomong, kita butuh orang lagi. Udah pada butuh orang semua. Jadi kebanyakan perusahaan nyari orang sih sekarang. Tapi orangnya harus jago-jago. Nah ini kita siapin semuanya. Kalau Anda jago, lowongan kerjaan ada, bisa ditarik. Gitu ya, beres ya, kira-kira gitu. Jadi poinnya kalau mau curang, jadi sarjana cepat, mas kerjain ujian kuliah-kuliah yang dia di open course ITTS ACID, kemudian ujiannya dikerjain, nanti sarjananya bisa cepat. Gitu kira-kira. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Mikir. Oke, beres ya. Saya buka ini dulu lagi lah, biar kebayang. Ini tolong difoto. Kalau menghubungi saya itu ada email saya ono@indo.net.id, ono@itts.acd. Itu websitenya opencourse.itts.ac.id. Bukunya bisa diambil di Intech Press ITTS-ACD. Terus ada buku lagi di s.id free OEP e-books. Itu ada banyak buku-buku tentang AI, cyber security segala macam di s.id free OEP e-books. Oke, waktu udah jam 12, udah waktu sholat. Terima kasih banyak. Saya tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.